Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita masih dapat beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tetapi puji nama Tuhan semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita, agar kita semakin hari semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim sekali dengan Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada saat ini, saya yakin dan percaya anugerah Tuhan ada bagi kita semua. Kasih Tuhan tidak terbatas bagi kita. Sebentar kita akan mau mengagungkan Dia. Kita mau akan sembah Dia. Kita mau buka hati kita. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Karena hanya Dia yang layak ditinggikan. Biarlah bersama-sama saat ini kita mau agungkan Dia, Bapa kita yang baik. Haleluya Yesus. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu.
Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Lebih dalam kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Iya Yesus, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Bapa. Hanya Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Terimalah penyembahan kami. Terimalah pujian kami Tuhan. Biarlah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih masih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk dapat melayani-Mu Tuhan. Walaupun dalam keadaan terbatas. Tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas atas kami. Kami rindu pengurapan-Mu terjadi atas kami saat ini. Saat kami naikkan ucapan syukur dan penyembahan kami. Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau yang akan bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini. Dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang berkuasa. Engkau yang bertahta di atas kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat, kemuliaan, pujian, syukur kami hanya bagi Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Kita tetap bersukacita, kita tetap memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Biar bumi bergoncang, langit pun bergoncang, biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi janji Tuhan iya dan amin bagi kita. Haleluya, kita tetap bersukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah
sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita. Biarlah sebentar firman yang disampaikan bisa masuk di dalam hati kita dan mengubah hidup kita dan membentuk hidup kita. Kita mau sembah Dia. Kita angkat hati kita untuk keagungan Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau beriman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus. Engkau yang berfirman bagi kami Tuhan. Engkau yang akan berikan kesembuhan bagi kami. Engkau yang akan berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan.
Firman-Mu yang memberikan kelegaan bagi kami. Bahkan firman-Mu yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya firman Tuhan ada di dalam kami. Firman Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami. Dimanapun kami berada saat ini. Pengurapan Tuhan yang sama terjadi atas kami. Urapi hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala hormat, segala kemuliaan, segala pengagungan kami hanya bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang kami kasih dalam Tuhan. Selamat bertemu walaupun tidak tatap muka, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita sekalian. Marilah kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini pada saya diberikan tema pertahankan kemerdekaan yang Kristus telah berikan. Saya ulangkan, pertahankan kemerdekaan yang Kristus telah berikan, dan diambil dari ayat Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama, yang demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagian bawah saya ulang, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat ini mengatakan Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Dan jangan sampai kita diperhamba, diperbudak, dijajah lagi. Nah, siapa kira-kira yang akan memperhamba kita? Siapa kira-kira yang akan menjajah kita? Siapakah kira-kira yang akan menjadikan kita hamba? Supaya kita nurut semua kehendaknya. Saya akan ambil 3 poin saja. Yang paling nyata bagaimana kuasa kegelapan itu berusaha menjajah kita pula. Ya, yang pertama adalah dosa. Siapa yang akan memperhamba kita? Dosa. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya ulangkan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi yang pertama kali adalah dosa. Siapa yang sudah merdeka mau diperhamba lagi? Besok 17 Agustus, sehari lagi, kita memperingati kemerdekaan kita yang ke-75. Dan selama kita merdeka, rong-rongan dari kuasa-kuasa lain menyerang kita, mengganggu kita. Mulai dari sebelumnya VOC, lalu kita merdeka, lalu ada gangguan-gangguan dari Jepang, dari Belanda, sekutu. Kita lawan terus karena kita tidak mau diperhamba lagi.
Nah sekarang apakah kita mau diperhamba oleh dosa? Kisah dari Kejadian pasal 4 adalah menceritakan tentang Kain dan Habil. Kain yang hatinya panas karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Hatinya panas dan marah pada adiknya. Saat itu Tuhan peringatkan, jangan marah, jangan panas, jangan emosi. Dosa sedang mau memperhamba engkau lagi. Tapi ternyata Kain gagal. Suara Tuhan tidak bisa dikuasai lagi. Ternyata kuasa dosa itu lebih besar bekerja dalam dirinya. Sehingga dia membunuh adiknya Habil. Dosa mengajar kita untuk melawan kehendak Allah. Dosa mengajar kita untuk tidak melakukan firman Tuhan. Melawan atau tidak melakukan. Begitu juga Kain. Tidak mau menuruti firman Tuhan. Dia membunuh adiknya. Akhirnya dia kecewa dan dia harus terbuang. Kita lihat di sini. Dosa menyerang, mendatangkan kepahitan. Di tengah-tengah hati yang pahit juga. Tapi ada kalanya dosa itu tidak menyebabkan kepahitan, tapi menyebabkan kemanisan. Contoh yang bisa saya berikan antara lain dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. 1 Raja-Raja 11 ayatnya yang ke-1, 2, dan 7 demikian firman Tuhan. Tentang Raja Salomo. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu, saya ulang, akan mencondongkan hatimu pada Allah-Allah mereka. Ini. Tampaknya Salomo tidak sadar akan peringatan Tuhan. Jangan bergaul dekat, malah dinikahi. Setelah itu dalam ayat 7 dikatakan demikian. Dan pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejian, sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem. Dan bagi Maloch, dewa kejijian, sembahan bagi Amon. Dia ikut menyembah berhala. Dia membangunkan bukit-bukit penyembahan untuk dewa-dewa. Nah di sini saudara, dosa menyerangkan. Kalau Kain sakit hati dia. Tapi kalau Salomo tidak. Justru disodori perempuan-perempuan cantik banyak, senang terus, gairah senang. Tapi terjerumus dalam dosa. Jadi dosa bisa menyerang kita, mendatangkan rasa sakit. Tapi dosa juga bisa membuat kita senang seketika, tapi berdosa. Saya punya teman, waktu saya masih kuliah di sini, dia jualan film di belakang pasar Beringharjo. Saya tanya, kenapa laku? Lumayan untungnya. Masalahnya, aku membeli barang-barang curian, dan saya jual lagi, bisa untungnya lumayan. Nah ini saudara, sering nikmat barang curian dibeli. Kita harus hati-hati saudara. Saya berharap tidak ada kita yang dikuasai dan diperbudak oleh dosa. Jadi yang pertama yang akan menjajah kita lagi adalah dosa. Yang kedua adalah iblis. Kita baca dalam Ayub 1, ayatnya yang ke-12, dikatakan demikian.
Ayub 1 ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan pada iblis, nah sekarang yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanyalah jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini kisah tentang percakapan Tuhan dengan iblis. Tuhan bilang, sudahkah kau lihat Ayub hambaku yang saleh? Seluruh dunia tidak ada orang yang seperti dia salehnya. Kata iblis, ya bukankah karena dia diberkati lalu saleh? Kalau coba pagar pemeliharaanmu, berkatmu kau hentikan, pasti dia mengutuki Tuhan. Allah bilang tidak. Coba, boleh kau cobai dia. Asal tidak tubuhnya saja yang disengsarakan. Lalu Ayub dicobai, hartanya habis, anaknya mati, semua habis, badannya sakit. Ini pencobaan yang kedua, yaitu dari iblis. Tapi ternyata Ayub kuat. Tidak enak, tapi kuat Ayub. Tidak menyangkali, waktu semua habis dia bilang apa? Waktu aku lahir, aku tidak bawa apa-apa. Sekarang kalau Tuhan ambil semua yang aku punya, dimuliakan nama Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa. Tapi ada kalanya juga iblis seperti dosa. Tidak harus menyakiti, ada kalanya memberikan hal yang indah dan manis. Dalam Kejadian pasal 3 kalau kita lihat, ayat yang sudah sangat terkenal. Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-5 dan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 5 dan 6, mulai ayat 4 saja. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Iblis bisa menyerang, menyakiti seperti yang dilakukan pada Ayub. Tapi iblis juga bisa menyerang dengan tidak menyakiti tapi menggoda. Ibu Hawa digoda, suruh makan buah. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan seperti Allah, mengerti yang baik dan yang buruk. Dan Hawa sebelum makan di situ dikatakan kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Hawa tertarik, kalau aku punya pengertian seperti Gusti Allah, oh betapa bangganya aku senang. Lalu dia tidak tahan, dia melanggar perintah Allah untuk tidak makan buah itu. Dia ambil dan dia makan. Karena apa? Karena tertarik bakal mendapatkan pengertian seperti Tuhan Allah. Dan benar setelah dia makan buah itu, dia sadar bahwa dia telanjang, dia tidak berpakaian dan sebagainya. Di sini kita lihat serangan daripada iblis bisa menyakitkan, tapi serangan dari iblis bisa juga manis dan enak dan menarik. Seperti yang dialami oleh Ibu Hawa, manis, menarik. Kita pun perlu hati-hati akan suara dosa, suara iblis. Bisa melalui sakit penyakit, bisa melalui masalah besar,
bisa melalui godaan-godaan yang manis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kedagingan atau keinginan daging. Kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi yang ketiga maksud saya adalah keinginan daging. Setelah yang ingin menjajah kita dosa, iblis, kemudian kedagingan. Ayat ini mengatakan keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Nah, kalau kita baca ayat 19 sampai 21, inilah keinginan daging. Saya bacakan ayat yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Sering kita tidak sadar, dan sekarang pun masih banyak. Percabulan, hawa nafsu. Saya agak bingung mendengar berita di televisi. Ada Gilang Jarit yang di Jawa Timur, penyimpangan seks. Saya tanya kiri kanan, saya buka kamus nggak ketemu, buka YouTube baru dapat jawabannya. Apa itu? Dan baru pernah dengar ada penyimpangan seks yang demikian yang disebut festis. Oh gitu. Dulu enggak, jadi sekarang makin mengembang kejahatan-kejahatan ini, termasuk kedagingan. Di sini disebutkan dalam ayat 19, hawa nafsu lah. Hawa nafsu itu terus ya, sering sekali ditangkapi ya. Orang butuh di hotel, panggilkan artis dari Jakarta, nanti di Malang, di hotel sini tangkep, kepegang, uangnya 30 juta, semalam 30 juta. Jadi waduh, sekarang mulai menggila kedagingan ini. Ayat yang ke-20 mengatakan demikian, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, percideraan, roh pemecah, dan lain-lainnya. Cukup banyak berhala, penyembahan pada kuasa kegelapan, ramalan-ramalan, dan lagi yang bisa menjadi Tuhan bagi kita. Di sini dikatakan perseteruan, iri hati. Terjadi perseteruan di kalangan apapun juga, bahkan di kalangan politik yang seharusnya permainannya sportif. Terjadi perseteruan juga. Dan disebut dalam ayat yang ke-21, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi saudara, saat ini penjajah yang ketiga yang mau menjajah ini pun makin merajalela, makin menjadi-jadi. Di sini dikatakan kemabuan, pesta pora, kedengkian, mabuk, bahkan sekarang narkoba merajalela di Indonesia, termasuk yang lumayan peredarannya. Jadi secara masa sekarang, masa yang cukup berat, di mana Tuhan telah memerdekakan kita, cuma dosa, iblis,
dan keinginan daging ingin memperbudak kita untuk melawan kehendak Tuhan dan tidak mau melakukan jalannya firman Tuhan. Perkataan Tuhan tidak mau nuruti lagi. Dan itu mungkin ada di tengah-tengah sidang jemaat yang sedang mengalami. Mungkin pikirannya saja seperti tadi percabulan. Pikiran itu banyak, tindakan-tindakan mungkin banyak. Bagaimana kita mengatasinya, saudara? Tidak ada cara lain selain kita hidup dekat Tuhan. Kalau Tuhan itu gembala kita dekat gembala, kita aman. Intim dengan Tuhan, cinta firman-Nya, cinta doa. Ada nyanyian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota betengku. Aman di dalam perlindungan Tuhan. Oleh karenanya mendekatlah pada Tuhan, supaya kita tidak dijajah lagi oleh kuasa-kuasa itu. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami merdeka. Tapi yang lebih penting kemerdekaan bagi jiwa kami Tuhan, sehingga jiwa kami tidak dikuasai oleh dosa, iblis dan kedagingan. Dan kami memperoleh keselamatan dari Engkau. Sudah Kau kerjakan di kayu salib melalui kuasa darah-Mu. Tapi kemungkinan kami bisa kehilangan itu kalau kami tidak berjaga. Oleh karenanya seperti nyanyian yang baru saja kami nyanyikan. Kami ingin Tuhan, kami ingin supaya hidup kami boleh mendekat padamu senantiasa. Karena Engkau gunung batuku, Engkau tempat perlindunganku. Beserta dengan Engkau aman. Engkau gembala yang baik. Siapapun boleh menyerang. Gembala yang baik akan menjaga. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat dan titik terang dalam langkah hidup kami hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya akan membacakan atau menyampaikan pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, ibadah minggu kembali dilakukan secara online sampai ada pengumuman selanjutnya. Yang kedua, setiap Sabtu pukul 19 ada ibadah doa juga secara online. Ketiga, kami atas nama Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan dan pengurus gereja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan seluruh jemaat baik dalam doa,
kepercayaan, persembahan, dan perpuluhan. Semua dukungan Bapak, Ibu, Saudara sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita. Keempat, untuk selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara juga dapat menyampaikan persembahan atau perpuluhan melalui 2 cara. Yaitu yang pertama bisa transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 0374 340 723 atas nama Nyo Jong Bi. Nanti dapat dilihat di layar. Atau yang kedua, memberikan secara langsung dengan mendatangi gedung SAP setiap hari Minggu pukul 9 sampai 12. Akan ada pengurus gereja yang akan membantu dan hamba-hamba Tuhan yang juga akan membantu dalam doa untuk perpuluhan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sekian pengumuman minggu ini. Sesuai anjuran pemerintah, tetap pakai masker, rajinlah mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih. Sekali lagi Tuhan, dalam rangka hadiah yang Kau berikan kemerdekaan bagi bangsa kami, Engkau mengajar kami untuk mendoakan pemerintah yang ada. Karena itu Tuhan yang meletakkan. Berkati Presiden serta jajaran yang ada, khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Biar Tuhan mampu bertindak dengan baik. Jajaran-jajaran yang di bawah mampu menjelaskan pada rakyat apa yang harus dikerjakan. Sehingga mereka tidak lagi Tuhan terpapar oleh virus ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan meninggalkan persekutuan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengedangkan tangan-Mu, tumpangkan atas kami satu persatu, mengalirkan berkat dan kuat baru-Mu, supaya sebentar kami pulang dengan membawa berkat kekuatan dari Engkau. Terima kasih Bapa. Dan saudaraku, kiranya berkat kasih kemurahan Tuhan turun atas Engkau. Penyelamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, boleh menyertai mulai sekarang sampai Tuhan datang kembali. Berkat Tuhan menyertai senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.